Baik, kita mulai saja ya dari peserta pelatihan dasar. Gimana, apakah suara saya bisa didengar? Saya? Ya, karena di sini hujan deras di Lubuk Linggau. Di tempat kalian hujan enggak? Ya. Cerah. Dan coach. Saya lagi berada di Diklat. Kebetulan hari ini ada jadwal juga ngajar klasikal. Ini lagi di aula pertemuan ruang aula besar. Nanti kalian ke Linggau nanti tahu ruangan ini ya. Iya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Jadi kita udah ketemu di pembelajaran pertama. Hari ini merupakan sinkronus kedua dari pembelajaran agenda 2 pada hari ini. Di mana di pembelajaran sinkronus kedua ini agenda kita tidak banyak, cuma paparan tugas-tugas asinkronus ya. Oke. Baik. Untuk hari keempat kalian mendapatkan dua tugas ya. Ya, tugas individu dan tugas kelompok. Betul enggak? Betul ya? Ya, tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian untuk hari kelima ada tugas individu. Ya betul ya? Oke, ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Sama. Tapi setiap hari itu dari hari 4, 5, 6, 7, 4 hari kalian sudah diminta untuk membuat learning journal. Ya. Oke. Baik. Kita mulai, kita lihat hari keempat. Hari keempat itu tugas kelompok, ya. Oke. Sudah dibagi kelompoknya kemarin ya? Ya. Siapa yang kelompok satu? Kelompok satu siapa? Reki kelompok berapa Ki? Yang hari keempat Ki? Hari keempat. Bentar ini. Nadia hari kelompok berapa? Jenny kelompok berapa Jen? Yang tugas video, tugas video. Tugas membuat video. Tokoh berakhlak kan? Ini, iya. Ini angkatan 11 apa 12 ya? Angkatan 12, Coach. Angkatan 12. Oke. Tugas yang ini, ayo, ingat gak kamu kelompoknya? Kelompok berapa? Tugas yang ini, Kelompok 2. role model tokoh berakhlak. Nih, tugas yang ini. Hmm. Silakan kelompok satu dipaparkan. Silakan kelompok satu. Siapa kelompok satu? Enggak ada yang ngaku ya. Izin coach Ya, untuk tugas video ini kan coach toko kan coach yang hari keempat itu. hmm. Kelompok satu itu kalau nggak salah Zupar, Yuli, Reki sama Karina coach. Nah, kok Reki enggak tahu sih kalau kelompok satu? Gimana Ki kau Niki? Aduh. Siapa-siapa tadi Pak? Zupar, Yuli, Reki, terus tuh Karina. Nah, Zupar, terus Yuli, Yuli. ya Yuli namanya ya. Ada kan Yuli? Enggak ada nama Yuli nih. Ada coach. Kalau yang belum masuk ini coach, belum Baru bergabung. masuk. Reki dengan Karina. Ya. Ayo Reki, paparkan coba, tontonkan sambil paparkan kelompok videomu. Coach. Di Instagram tapi itunya. Ya, di Instagram postingnya.
Mana Instagramnya? Dia bisa masuk Instagram yang ku. Ada Ki, ya Ki. Paparkan Ki. Apa dia itu Ki? Siapa itu? Bentar kok, gimana? Karina, Karina, ayo siapa yang nyimpen? Enggak ada. Zupar, mana Zupar? Sebentar, coach. Sebentar, coach. Cari, cari, cari. Kalau tidak ketemu lapor polisi. Kalau polisi tidak menyelesaikan lapor damkar. Kelompok 2 Repa ya? Pak, Reva. Repa, Iya, coach. kelompok 2. Kelompok 2, ya ada 5 orang, coach. Repa itu masuk kelompok 2. Ya, Oke, sudah. Repa coba. nggak jadi nih kelompok 1 nih, coach. Kelompok 2 dulu. Kelamaan kelompok 2 tuh. Habis itu baru kelompok 2. Ada yang bisa bantu kelompok 2? Ini, coach, laptop saya juga kentang ini, coach. Nah, Pito. Itu Repa. Si loading. Ini makainya gimana, Pak? Dari Bengkulu ini kan? Oh, ini, coach. Ayo silakan. Masuk kan, Pak? Ya tapi tidak kelihatan berkaitan Gus Dur tuh. Oh, diperbesar. Oke, bentar. Gimana perbesar ini? Pelayanan publik. Bentar. Gimana buka Instagram nih? Nggak bisa diperbesar, Pak. Itu kok videonya itu. Itu tentang Gus Dur kamu tuh. Iya, yang pertama kan? Buka Google Classroom bisa nggak? Bisa, Ada di bisa. Google Classroom. Bentar. Kamu kan ngumpulnya di Google Classroom kan? Iya, Pak. Nah, ini. Nah itu ada tuh. Nah, Langsung. Udah Berorientasi terdengar suaranya, Pak. nanti mengutamakan kedengaran nggak ada kedengaran? publik yang Terdengar nggak? Nggak dengar. cepat, transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Nah ini ada suaranya. Gus Dur telah melakukan berbagai hal yang Kamu nggak nyimpan videonya ya? mendirikan Komisi Simpan, Pak. Nasional di Indonesia pada Tapi tahun di 2000 Nyimpen, HP. sebagai upaya menampung Mana? laporan masyarakat atas Di pelayanan HP. publik serta mengawasi birokrasi. Gus Dur membentuk suatu lembaga pengawasan Tidak masuk. Coba buka di WA. Presiden nomor Dikirim lewat WA apa gimana?
tentang pembentukan Komisi Ya. Ini di kirim dulu ya. Google Drive. Coba Google Drive ada. Salah. Google Drive. Jaya Fix kelompok video. Aduh, yang mana ya? Nah, oh, nyarinya itu Kiki. Di Google Drive nggak ada juga nih Pak. No, gimana itu? Suatu di itu dulu lah. Download. Kak, maaf izin, aku mau coba share screen. Oke, ya silakan. Ya. Silakan, ayo. Karina yang share. Ricky yang menjelaskan. Ricky, you yang menjelaskan ya. Karina yang men-share. Suaranya terdengar nggak? Belum dengar. Oh, Karina pakai share sound. Coba pas pada saat share screen, diulang lagi, coba tutup dulu. Sebelum klik videonya, coba share. Di ini dulu, di stop share dulu, stop share. Pelayanan publik serta mengisi birokrasi. Gus Dur membentuk suatu lembaga pengawasan penyelenggara negara melalui Sudah Keputusan terdengar, Presiden Coach? nomor 44 tahun 2000 Kecil. tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang tertanggal pada 10 Maret. Berorientasi pelayanan berarti mengutamakan pelayanan publik yang cepat, transparan, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam rekam jejaknya, Gus Dur telah melakukan berbagai hal yang mengutamakan pelayanan publik. Salah satunya ialah mendirikan Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia pada tahun 2000. Sebagai upaya menampung laporan masyarakat atas pelayanan publik serta mengawasi birokrasi, Gus Dur membentuk suatu lembaga pengawasan penyelenggara negara melalui Keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang tertanggal pada 10 Maret 2000. Melalui peristiwa ini, terlihat komitmen yang jelas dari Gus Dur agar rakyat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Gus Dur juga telah melakukan gerakan lain yang mendukung pelayanan publik, yaitu pemisahan TNI dan Polri di tahun yang sama. Melalui TAP MPR nomor 6 Romawi tahun 2000 dan 7 Romawi tahun 2000, Gus Dur meletakkan dasar agar Kepolisian Republik Indonesia berfokus pada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat. Pemisahan ini dilakukan pada saat upacara tanggal 1 Juli tahun 2000. Pada saat berakhirnya kepemimpinan B.J. Habibie, maka kembali diadakan pemilihan Presiden Indonesia. Dengan kandidat pada saat itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pada saat pemilihan presiden, suara Kiai Haji Abdurrahman Wahid menang atas Megawati Soekarno Putri, sehingga Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat negara Republik Indonesia. Akan tetapi,
Kejadian ini memicu kerusuhan karena pendukung Megawati tidak senang calonnya gagal dan mulai mengamuk. Dengan kondisi ini, Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus duduk di kursi wakil presiden guna untuk meredam kerusuhan yang ditimbulkan oleh pendukung Megawati. Gus Dur mulai membujuk Megawati untuk menjadi wakil presiden. Hingga pada akhirnya Megawati setuju dan menjadi wakil presiden. Tindakan Gus Dur ini menunjukkan nilai akuntabel dengan perwujudan perilaku, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadinya konflik kepentingan. Tanggal 1 Juli tahun 2000 di Bali, Presiden Abdurrahman Wahid bersama para politisi, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil berkumpul dalam forum Rembuk Nasional. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya demokratisasi yang berkeadaban, toleransi antar umat beragama, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Forum ini menjadi sarana fasilitasi yang memberi ruang kedekatan tokoh nasional dengan masyarakatnya untuk mencari solusi atas dasar persoalan pada masa tersebut. Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan misi diskusi untuk bisa meningkatkan kapasitas kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Hal ini selaras dengan nilai kompeten yang diwujudkan dengan bertukaran pikiran. Dalam prosesnya, Presiden mengedepankan musyawarah bersama masyarakat, dan hal ini menunjukkan bahwa Presiden mau dan mampu bertukar pikiran dengan lawan bicaranya untuk menyelesaikan tantangan ke depan yang akan terus berubah. Setiap ASN wajib menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, serta memperkuat persatuan bangsa. Selama masa jabatannya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur telah berhasil mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan sejak lama. Dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dan masyarakat Tionghoa menjadi bebas dalam mengekspresikan budaya mereka. Melalui kebijakan ini, kerukunan antara etnis serta agama lain dengan etnis dan agama Tionghoa mulai terbangun. Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang membela hak-hak minoritas, baik Ahmadiyah, kelompok agama kecil, maupun komunitas adat. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, beliau menegaskan berkali-kali bahwa Indonesia adalah rumah bersama, bukan milik suatu kaum mayoritas semata. Sikap yang diimplementasikan Gus Dur menjadi suatu gerakan aktif dalam merawat kerukunan bangsa. Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal Gus Dur sedang melakukan sesi ceramah pluralisme di Pondok Pesantren Al-Hikmah Melaten. Di tengah keragaman Indonesia, ia berdiri sebagai mercusuar pluralisme. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga teladan loyalitas, setia menjaga kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Loyalitas Gus Dur tampak pada komitmennya kepada setiap warga, tanpa memandang suku, agama, ataupun latar belakang. Ia percaya bahwa semua manusia dilahirkan setara. Bagi Gus Dur, toleransi bukan sekedar kata, melainkan jalan hidup yang nyata. Namun, kesetiaan saja tidak cukup. Gus Dur juga adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dengan kebijaksanaan dan humornya, ia merangkul perbedaan keyakinan dan budaya, menjadikannya kekuatan untuk memperkuat persaudaraan. Sebagai bapak pluralisme, Gus Dur meyakini bahwa keberagaman adalah ketetapan Tuhan, sesuatu yang alami dan harus dirawat. Ia memberi ruang yang sama bagi semua umat, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga masyarakat adat. Semua dihargai, semua diterima sebagai sahabat bangsa. Dari Gus Dur kita belajar bahwa loyalitas berarti membela kemanusiaan dan adaptasi sejati berarti menjaga harmoni di tengah perbedaan.
Warisan beliau mengajarkan bahwa pluralisme adalah identitas jati bangsa Indonesia. Gus Dur tidak hanya berkata, tetapi mencontohkan bahwa keragaman adalah kekuatan kita bersama. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan Bapak Presiden Indonesia yang keempat. Beliau dikenal dengan banyak menjalin kerjasama dengan negara lain. Pada tanggal 4 Desember tahun 1999, Gus Dur berkunjung ke Tiongkok dengan tujuan untuk mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok. Pada kunjungan ini, Gus Dur bersinergi dengan negara lain untuk membuka peluang kerjasama demi menghasilkan nilai tambah. Ini merupakan perwujudan dari sikap akuntabel. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur berkunjung ke Sudan untuk menghadiri perjamuan makan malam dengan tujuan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Sudan dan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia. Pada tanggal 30 Desember tahun 1999, Gus Dur berkunjung ke Papua, yang pada saat itu masih bernama Irian Jaya, untuk tujuan berdiskusi. Pada kunjungan ini, Gus Dur menerapkan sikap kolaboratif dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Sehingga pada kunjungan ini didapat keputusan yaitu Irian Jaya berganti nama menjadi Papua. Sudah, Pak. Coach, videonya sudah selesai, Coach. Sudah ditayangkan. Sudah. Coach. Oke, coba komen dari kelompok 2. Komen kelompok 2 gimana? Reki. Reki. Reki kelompok 1 ya? Ya, Pak. Ya. Kelompok 2 komennya. Izin Coach. Silakan. Suaranya kecil benar ya di sini. Ada kedengaran saya. Izin Coach. Ya. Saya Nurul. izin, Silakan Nurul. saya izin sedikit berkomentar, kayaknya bukan berkomentar tapi lebih sedikit ngarah ke masukan kayak gitu. Sebenarnya dari awal video sampai akhir substansinya sudah bagus. Cuman dari saya mungkin karena banyak cerita gitu, nah Coach, jadi saya sulit menangkap sebenarnya ini nih inti, misalnya kayak akuntabel, yang inti akuntabel tuh yang mana kayak gitu. Nah, jadi
agak panjang cerita akuntabel sejarahnya gini. Jadi agak sulit bagi saya untuk nangkap oh akuntabel itu yang mana bagian yang mana kayak gitu. Betul Jadi itu betul aja, betul Coach. ya. Ditambah lagi tidak ada tulisannya ya, teksnya ya Nurul ya. Iya, Coach. Bisa juga nanti ditambah teks akuntabel. Maksudnya itu di video kelompok 1 ini misalnya mau menjelaskan bahwa Gus Dur itu menerapkan nilai akuntabel. Nah, itu. Nah, bisa ditambah, bisa di dubbing apa. Misalnya kegiatan akuntabel itu pada saat kapan contohnya gitu. Itu maksud Nurul ini sehingga kita sebagai penonton ini tidak membingungkan, tidak bertanya-tanya gitu. Oke, tapi secara keseluruhan ada kelompok ini cuma karena tadi suaranya terlalu kecil maka saya antara dengar dengan enggak dari suaranya. Ya, jadi nggak begitu jelas terdengar. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Izin share screen, Coach. Ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Kedengaran enggak teman-teman? Kedengaran tapi kecil suaranya. Saya juga kecil. Iya, Coach. Ya, silakan. Tapi kok enggak ada videonya? Enggak ada video, Coach. Cuma ada suara tok. Videonya enggak gerak. Halo? Halo, doa. Kedengaran, Coach? Ya, kedengaran. Enggak kedengaran suaranya itu. Share sound enggak tadi itu? Itu Nurul. Coba diberhentikan dulu, di stop dulu share-nya. Nah, kamu klik share. Nah, nanti sebelum kamu klik tadi ada yang sebelah kanan atas. Coba ada tulisan share sound. Sebelah kanan atas. Ada enggak? Enggak ada, Coach. Enggak ada. Oh, ya ada, Coach. Nah, klik di checklist. Nah, baru klik share tadi videonya. Nah, coba di-repeat lagi videonya. Kok enggak kedengaran? Belum, Coach. Ini memang belum ada suara. Belum ada, Coach. Profesor Dr. Insinyur Nah, itu Haji ada. Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh berpengaruh di sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, beliau menciptakan berbagai prestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Kita tahu, beliau adalah orang pertama yang menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang dinamai dengan N250 Gatot Kaca.
Beliau juga pernah menerima segudang prestasi dan juga penghargaan. Salah satunya adalah Award Van Karman pada tahun 1992, yang penghargaan ini setara dengan penghargaan Nobel. Kecerdasan, ketangkasan, keuletan, dan kerja keras Bapak B.J. Habibie patut kita jadikan tauladan dan patut kita contoh, terutama untuk generasi muda saat ini. Bapak B.J. Habibie memiliki nilai berorientasi pelayanan. Hal ini tercermin pada saat beliau melakukan pembebasan pers pada masa pemerintahannya. Ini merupakan wujud nyata terhadap pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan adanya pembebasan pers ini, maka terdapat sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan dan juga memperkuat demokrasi. B.J. Habibie adalah sosok pemimpin yang sangat menjunjung tinggi nilai akuntabel. Sebagai presiden, beliau berani menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan MPR, meskipun akhirnya ditolak. Sebagai ilmuwan, setiap riset penerbangan selalu berbasis data dan metode ilmiah yang teruji, mencerminkan integritas dan tanggung jawab profesional. Bahkan dalam kehidupan pribadi, B.J. Habibie dikenal sederhana dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri atau keluarga. Semua itu menunjukkan bahwa beliau adalah teladan nyata dalam menerapkan ilmu akuntabel, baik secara teknoral, pemimpin, maupun pribadi. Selain sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie juga dikenal sebagai sosok yang kompeten dan visioner bagi bangsa. Kejeniusan B.J. Habibie sebagai ilmuwan tercermin dari kontribusinya dalam pengembangan teknologi, khususnya di bidang penerbangan dan teknologi informasi. Melalui inovasi dan riset, ia berhasil membawa kemajuan besar yang membuat Indonesia disegani di tingkat dunia, sehingga beliau mendapat julukan Bapak Teknologi Indonesia. Melalui keahliannya di bidang teknologi, B.J. Habibie mampu melahirkan pesawat terbang buatan anak bangsa yang membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Selain itu, beliau juga memiliki kompetensi kepemimpinan. Habibie mampu memimpin Indonesia di masa sulit dengan keberanian mengambil keputusan penting, salah satunya mengawal transisi menuju era demokrasi. Kontribusinya sangat bermakna bagi kemaslahatan bangsa, menjadikannya sosok berkompeten intelektual yang sukses membangun peradaban melalui teknologi. Dari Bapak B.J. Habibie, kita diajarkan arti dari sebuah kata harmonis. Beliau bukan hanya sekedar ilmuwan yang besar, tetapi juga seorang pemimpin yang loyal dan adaptif terhadap masyarakatnya. Terbukti, di masa Orde Baru, beliau lebih mengutamakan mufakat dan musyawarah dalam mengambil keputusan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Maka dari itu, kita sebagai ASN perlu mencontoh sikap dan perilaku dari Bapak B.J. Habibie tersebut demi mencapai tujuan bersama. Nilai ASN berikutnya adalah loyal, yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Bapak B.J. Habibie menunjukkan kesetiaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pernah menolak untuk menjadi warga negara Jerman dan lebih memilih pulang ke Indonesia untuk memberikan kontribusinya di bidang penerbangan. Kecerdasan beliau juga diakui di luar negeri dengan menyabet penghargaan bergengsi di dunia. Hal ini tentu membuat nama Indonesia baik di kancah dunia. Beliau juga salah satu tokoh yang menjaga rahasia negara. Beliau menjaga rahasia negara dan dokumen penting negara saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Industri Pesawat Terbang Nusantara dan tidak pernah membocorkan detail teknis sensitif mengenai pesawat karena menganggap itu sebagai strategi industri yang menyangkut pertahanan negara. Bapak B.J. Habibie juga memiliki sikap adaptif. Hal ini tercermin pada saat beliau membentuk industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan global, beliau mampu mengikuti perkembangan teknologi dunia. Nah, IPTN ini merupakan simbol bagaimana bangsa Indonesia bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. B.J. Habibie adalah teladan nyata dalam menerapkan nilai kolaboratif. Dalam bidang teknologi, beliau merangkul insinyur muda untuk bersama-sama mengembangkan pesawat N250
sehingga menjadi transfer ilmu yang berharga. Sebagai presiden, Habibie membuka ruang dialog dengan mahasiswa, masyarakat sipil, dan partai politik yang menghasilkan demokratisasi dan kebebasan pers. Di bidang pendidikan, beliau mencetuskan program beasiswa agar anak bangsa dapat menimba ilmu di luar negeri lalu kembali membangun negeri. Bahkan dalam kehidupan pribadinya, Habibie menunjukkan kolaborasi yang kuat bersama keluarga, khususnya kepada Ibu Ainun, sebagai sumber dukungan dan kekuatan. Semua itu membuktikan bahwa Habibie selalu percaya bahwa kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui kerjasama dan sinergi berbagai pihak. B.J. Habibie adalah teladan nilai berakhlak. Ia berorientasi pelayanan dengan mengabdikan ilmu dan teknologi untuk bangsa. Integritasnya mencerminkan sikap akuntabel, sementara kepakarannya membuktikan kompetensi tinggi. Beliau juga harmonis, mampu merangkul berbagai perbedaan, serta loyal dengan meninggalkan kenyamanan di luar negeri demi Indonesia. Habibie dikenal adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, dan kolaboratif, selalu bekerja sama banyak pihak untuk kemajuan. Nilai-nilai ini menjadikan beliau inspirasi abadi bagi generasi penerus. Teladan Bapak B.J. Habibie memberitahu kepada kita semua bahwasanya nilai berakhlak bukan hanya sekedar semboyan, tetapi harus dipraktikkan. Kita dituntut untuk meneladani perilaku beliau, yaitu diantaranya menjunjung tinggi integritas, mampu berkolaboratif, dapat bekerja sama, setia pada NKRI, dan terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih maju dan Indonesia yang lebih sejahtera. Hidup Indonesia. Oke. Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Gimana tanggapan kelompok 1? Yuli, gimana Yuli? Menurutmu Yuli? Bagus, Coach. Bagus. Apanya yang bagus? Di mananya yang bagus? Ya bagusnya di mana? Tentang nilai-nilai berakhlaknya udah runut, Coach. Udah bisa dipahami. Sudah tergambar ya? Ya. Ya, sudah jelas. Dan Yuli setuju kalau B.J. Habibie itu contoh pemimpin yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Setuju, Coach. Setuju, ya. Dengan contoh-contohnya tadi, juga sepakat. Sepakat. Oke, iya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan paparan tugas individu hari kedua. Individu tentang penerapan nilai beraktualisasi nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerjanya. Baik, silakan. Siapa yang mau memaparkan? Siapa yang mau memaparkan duluan? Dua orang saja, satu dari Prabu Muli, satu dari Kaur. Laras dari mana Laras? Laras Prabu Muli ya? Oke, Zufar? Iya. Prabu Muli, Coach. Prabu Muli apa Kaur? Prabu Muli, Coach. Takut disuruh paparan, ngomongnya dari Prabu Muli. Enggak, Coach. Laras dari Prabu Muli, satu lagi Jenny? Jenny dari Kaur, Coach. Oke, ya udah, Laras dengan Jenny. Silakan Laras. Ditunjukkan Laras hasil kerjamu. Bentar, Coach. Prepare dulu, Coach. Oke.
Gimana Laras? Isi bentar coach, matiin keran. Ya sudah itu dulu sih Jenny gantian habis ini Laras. Jen. Ya. Bentar saja Jen ya, 3 menit Jen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bagus. Sudah, oke. Iya, Oke, oke. di sini adalah saya akan menggambarkan nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Di sini saya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur dan jabatan saya itu pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Yang pertama itu adalah orientasi pelayanan. Dari yang saya lihat selama 3 bulan ini, pegawai Dinas Lingkungan Hidup itu telah melakukan pertama, memberikan pelayanan perizinan lingkungan. Yang kedua itu adalah memberikan pelayanan pengangkut sampah kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas kebersihan persampahan. Ketiga itu memberikan konsultasi atau pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan pemahaman tentang dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, AMDAL, DPLH. Yang ketiga, yang keempat itu menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah sifat akuntabel. Nah, seperti menyusun laporan kegiatan pengawas secara jujur, transparan dan tepat waktu. Yang kedua itu membuat laporan hasil kajian dampak lingkungan seperti pemantauan air, pencemaran air, dan kualitas udara dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yaitu bertanggung jawab terhadap kebersihan wilayah yang menjadi zona kerja. Yang ketiga itu adalah kompeten. Contoh dari kompeten ini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti seminar, bimbingan teknis, diklat, contohnya terhadap pengawas lingkungan hidup. Kedua, itu adalah menguasai regulasi dan peraturan yang terbaru di bidang lingkungan hidup. Dan ketiga itu adalah melakukan optimalisasi program bank sampah dalam upaya pengurangan timbulan sampah. Nah, yang keempat ini adalah sikap harmonis, di mana sikap harmonis ini menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan. Kedua itu menciptakan suasana kerja yang solid antara petugas lapangan agar pelayanan tetap optimal. Ketiga, menyelesaikan permasalahan dan perbedaan pendapat dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir itu menghormati masyarakat walaupun nanti ada keluhan atau kritikan tetap dihargai. Nah, yang kelima itu adalah loyal. Yaitu yang pertama tidak mengucurkan data-data penting, terutama tentang apa sih data pribadi dari pelaku-pelaku usaha. Yang kedua itu adalah menjaga nama baik instansi dalam setiap tindakan dan interaksi dengan pihak luar. Ketiga, melaksanakan tugas pengangkutan sesuai jadwal dan aturan dari pimpinan. Dan yang keenam itu adalah adaptif, seperti pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk publikasi dan informasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, terbuka terhadap kritik dan masukan untuk perbaikan kinerja dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan kebijakan baru. Yang ketujuh itu adalah kolaboratif, seperti berkoordinasi dengan dinas lain untuk sinergi program lingkungan, berkoordinasi juga dengan aparat penegakan hukum terkait perizinan lingkungan, dan yang terakhir itu melibatkan pihak jasa konsultan lingkungan dalam penyusunan RPPLH atau dokumen lingkungan lain seperti AMDAL. Nah, untuk penilaiannya, pertama itu ada berorientasi pelayanan. Ini dari aktualisasinya itu dilihat dari kinerja indeks kepuasan masyarakat. Nah, pada tahun 2024 dari laporan kinerja mereka itu mencapai sebesar 104,89, berarti aktualisasinya terkategori baik. Yang kedua itu adalah akuntabel, dilihat dari pertanggungjawaban laporannya, bahwasanya itu sudah teraktualisasikan juga dengan baik, dengan disusun kegiatan atau pelaporan itu dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga itu kompeten, jadi setiap ada kesempatan untuk mengikuti seminar, bimbingan teknis itu banyak pegawai yang antusias, yang suka gitu dengan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga terbilang aktualisasinya cukup baik. Namun ada perlu peningkatan terhadap pelatihan dan pemanfaatan program bank sampah yang ini sedikit lebih ditingkatkan lagi. Yang keempat itu adalah harmonis. Ini aktualisasinya baik karena di dinas lingkungan hidup dan baik di dinas lingkungan hidup maupun di masyarakat itu minimnya terjadinya konflik yang terbangun. Nah, yang ke loyal
Ini aktualisasinya juga baik dengan melaksanakan tugas sesuai aturan serta menjaga etika dan intensitas. Atau adaptif ini aktualisasinya cukup baik, tapi harus peningkatan, terutama dalam penggunaan teknologi yang masih kurang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur tersebut. Nah, terakhir itu adalah kolaboratif. Aktualisasinya terbilang baik karena banyak keterlibatan dengan berbagai pihak, terutama dalam peningkatan dokumen-dokumen lingkungannya. Nah, rekomendasi upaya untuk meningkatkan ataupun menjaga agar nilai itu dapat diaktualisasikan dengan baik, yaitu kalau yang berorientasi pelayanan, seperti dengan upaya melakukan survei secara berkala, survei kepuasan masyarakat. Jadi bisa terlihat jika ada kekurangan atau ada peningkatan dari pelayanan tersebut. Terus juga menyediakan layanan digital untuk aduan-aduan masyarakat dan membuat SOP, standar pelayanan minimum untuk seperti waktu layanannya dan bagaimana respon mekanismenya. Yang kedua itu ada akuntabel. Di sini menerapkan sistem informasi manajemen lingkungan untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan, dan juga menyelenggarakan review internal. Jadi laporan-laporan tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya, dan juga bisa tepat waktu dan akurat. Yang ketiga itu adalah kompeten, dengan cara membuat rencana pengembangan kompetensi tiap pegawai untuk per tahunnya. Jadi terlihat gimana pegawai-pegawai itu dalam meningkatkan kompetensi mereka. Keempat itu adalah harmonis dengan melakukan team building untuk memperkuat kerjasama antar petugas lapangan. Kelima itu loyal dengan mengadakan pembinaan etika profesi secara rutin, ASN secara rutin. Terus itu juga bisa dengan menerapkan sistem reward dan punishment untuk menjaga disiplin kerja. Jadi yang telat apel atau mungkin yang itu dikasih punishment gitu untuk menjaga disiplin kerja. Yang keenam itu adalah adaptif. Misalnya di sini bisa mengadakan pelatihan literasi digital untuk pegawai. Jadi pegawai-pegawai di Dinas Lingkungan Hidup itu bisa juga memahami teknologi-teknologi atau digital-digital yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Yang ketujuh adalah kolaboratif dengan cara membuat forum koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan peran CSR perusahaan dalam mendukung program lingkungan. Sekian Pak, itu yang bisa saya sampaikan dalam nilai-nilai berakhlak ekologi yang diaktualisasikan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Baik, terima kasih pada Jenny. Silakan ditanggapi. Ya, ada tanggapan? Oke. Silakan, ayo ngomong. Kalau dari saya sudah bagus, sudah tergambar ya. Jadi misalnya implementasi pelayanan itu contoh kegiatannya yang menerapkan implementasi pelayanan, itu maksud Jenny ya. Ya, jadi menurut Jenny 4 kegiatan itu menerapkan nilai-nilai implementasi pelayanan ya. Cuma kurangnya Jen, nilai apa Jen? Kode etik atau panduan perilaku apa? Misalnya memberikan pelayanan perizinan lingkungan hingga cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi. Nah itu masuk ke kode etik yang nomor 2 gitu kan? Ramah, sopan, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan gitu. Ya, misalnya memberikan pelayanan pengangkutan sampah pada masyarakat lewat petugas kebersihan persampahan. Nah, menurut Jenny itu yang keberapa itu nilai apa? Oh, itu termasuk nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu ya, seperti itu kan? Memberikan konsep pendampingan masyarakat, Pak Kusam membutuhkan pemahaman tentang dokumen lingkungan apa? Tidak apa-apa sama panduan atau kode etiknya. Ya, oke. Baik, terima kasih Jenny. Selanjutnya Laras. Izin share screen coach. Oke. Sudah terlihat coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tugas individu tentang berakhlakologi di lingkungan kerja. Nama Laras Harumsari, jabatan dokter gigi, unit kerja UPTD Puskesmas Sukajadi, Kota Prabu Muli. Ya. Oh iya. Nilai-nilai yang berakhlak yang pertama itu berorientasi pelayanan. Bentuk kegiatannya itu yaitu tenaga medis dan seluruh staf pelayanan melayani pasien dengan ramah dan cekatan serta solutif. Kemudian tenaga medis
dalam memberikan edukasi kesehatan pada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu ada mekanisme pengaduan untuk keluhan pasien dan survei kepuasan pasien. Secara konsep dan teori pelayanan sudah baik dan berfokus pada kepuasan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima, yaitu responsif, komunikatif, dan empati. Puskesmas juga sudah memiliki regulasi tentang SOP pengaduan keluhan pasien. Rekomendasinya adalah melakukan survei kepuasan pasien berkala dan meningkatkan pemakaian fasilitas antrian online agar lebih efektif. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel ini bentuk kegiatannya tenaga medis di puskesmas Sukajadi sudah memiliki surat izin praktek pada setiap profesi. Kemudian setiap pegawai di puskesmas Sukajadi juga datang dan pulang sesuai jam yang telah ditentukan. Kemudian tenaga medis di puskes Sukajadi juga tidak mendahulukan pelayanan pada pasien yang dikenal. Secara konsep dan teori juga sudah baik dan jelas. Regulasi dari kepala puskesmas juga sudah ada tentang tenaga medis harus memiliki SIP dan ketentuan jam datang dan pulang pegawainya juga. Kemudian rekomendasinya adalah memberikan reward sebagai motivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Yang telah dilakukan ada punishment tapi belum ada rewardnya. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Yaitu bentuk kegiatannya tenaga medis sudah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pada bidang masing-masing. Kemudian tenaga medis saling berdiskusi dan berbagi ilmu dalam melakukan tindakan medis, dan tenaga medis melakukan tindakan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku dari Kemenkes. Kemudian konsep teori dan regulasinya sudah jelas dan juga sudah ada SOP tiap tindakan medis di ruangan masing-masing. Kemudian rekomendasinya adalah menjalankan pelatihan rutin berbasis kebutuhan layanan untuk setiap tenaga medis. Lalu ada harmonis, yaitu pegawai puskesmas juga saling membantu dalam bekerja dan juga pegawai puskesmas menjaga sikap dan saling menghargai. Kemudian pegawai puskesmas Sukajadi juga tidak membeda-bedakan pasien. Konsep dan teorinya juga sudah baik dan jelas, serta pegawai menciptakan suasana kerja yang sehat. Kemudian rekomendasi mengadakan briefing secara rutin setiap minggunya agar silaturahmi antara pegawai semakin erat. Lalu ada loyal. Bentuk kegiatan aktualisasinya adalah pegawai Puskesmas Sukajadi melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan. Pegawai Puskesmas Sukajadi menjaga nama baik puskesmas dimanapun berada. Pegawai Puskesmas Sukajadi tetap bekerja meski sarana dan prasarana terbatas. Konsep teori dan regulasinya adalah sudah baik dan juga pegawai selalu menjaga nama baik puskesmas di mata masyarakat dan pegawai telah menunjukkan komitmen pada instansi. Rekomendasinya adalah memberikan penghargaan untuk pegawai yang berdedikasi tinggi. Lalu ada adaptif, bentuk kegiatan aktualisasinya, pegawai puskesmas Sukajadi beradaptasi dengan sistem pendaftaran mobile JKN online. Pegawai puskesmas Sukajadi telah menggunakan rekam medis elektronik. Pegawai puskesmas Sukajadi siap menghadapi perubahan standar pelayanan dari Kemenkes. Konsep dan teorinya sudah baik dan jelas, menunjukkan selalu siap menghadapi perubahan. Regulasinya juga sudah ada dengan peraturan Perpres Kemenkes. Kemudian rekomendasinya adalah untuk mengadakan pelatihan tentang teknologi yang berkembang di bidang pelayanan kesehatan. Lalu ada kolaboratif, yaitu bentuk kegiatan aktualisasinya Puskesmas Sukajadi bekerja sama dengan sekolah untuk menjalankan program UKS. Puskesmas Sukajadi melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan program posyandu, dan juga Puskesmas Sukajadi menjalin koordinasi dengan jejaring RS rujukan. Konsep dan teori serta regulasinya sudah ada dan baik karena telah menjalankan program-program dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Kota Prabumuli. Rekomendasinya adalah mengadakan pergantian pegawai secara berkala yang bertanggung jawab terkait program-program puskesmas. Sekian presentasi dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Laras. Silakan tanggapannya. Izin bertanya, Coach. Oke, silakan Repa. Ini kan apa sih? Ini bukan tanggapan atau bagaimana, kan ini pertanyaan. Jadi dari yang sudah dipaparkan baik pertama maupun keduanya tadi kan nilai-nilai aktualisasinya saya lihat itu kan
ke arah yang positif semua itu, Coach. Nah, untuk tugas yang saya kerjakan kemarin itu, ada sebagian nilai aktualisasi yang saya buat itu bukan ke arah yang positif, Coach. Jadi bagaimana itu, Coach, menurut Coach sendiri? Bisa, bisa. Karena kalau pembelajaran itu kan bukan contoh itu kan tidak selama contoh yang baik, yang tidak baik juga bisa jadi contoh supaya kita tidak mengikuti. Ya. Oke. Iya. Jadi kalau yang saya komentar yang laras ya. Nanti setelah ini Repa coba tunjukkan ya. Oh, Tapi nanti setelah saya komentar yang laras dulu ya. masuk, Coach. Ya. Kaget larasnya marah dengan coach. Ngapa yang ini Nurul dikomentari, yang aku tidak dikomentari katanya. Nah, laras ngamuk-ngamuk repot kita. Ya. Iya, kayak gitu laju sokongan nak beli laptop. Laras ngamuk-ngamuk, laptopnya dibanting tuh. Oke, iya. Baik. Nah, yang Laras, coba Laras ditayangkan kembali Laras. Hmm. eh Memang betul ya dikatakan Repa tadi ya. Ya, jadi yang saya minta itu adalah berakhlakologi di lingkungan kerja. Betul ya kemarin itu ya. Tugasnya berakhlakologi di lingkungan kerja di mana kalian saya minta untuk menguraikan pengalaman dan pengamatan kalian selama bekerja di sebagai CPNS ini ya. Oke. Eh, tentang penerapan nilai-nilai berakhlak yang ada di lingkungan kerjanya. Ya, oke. Nah, yang Laras kayaknya sudah apa ya? Bahasanya sudah bertambah dari kalau kita yang pertama tadi, karena di Laras juga ada tentang konsep teori dan regulasi. Ya, seperti yang saya minta kemarin itu ya. Jadi Laras mengungkapkan tentang bentuk kegiatan organisasinya, contohnya ada 3 yang itu ya. Oh, tenaga medis, seluruh staf itu memberikan pelayanan pasien dengan ramah, kemudian edukasi kesehatan, kemudian pengaduan keluhan pasien dan survei kepuasan pasien. Nah, itu contoh daripada kegiatan yang menerapkan nilai. Nah, kalau secara konsep teori, ya maka menurut Laras maksudnya konsep dari ini Laras, konsep dari penilaian nilainya itu sudah pas belum dengan kegiatan ini menurut Laras. Nah, gitu ya. Jadi digambarkan secara konsep dan teori dari ini misalnya dari kegiatan-kegiatan ini sudah sesuai, bisa digambarkan ya. Artinya letak penilaiannya di mana gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi mestinya bagusnya itu dijadikan yang uraian di konsep itu saja, melayani pasien dengan ramah dan cekatan produktif. Laras kegiatannya diganti saja, misalnya kegiatannya bentuk kegiatan misalnya pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Nah, gitu Laras. Jadi misalnya atau ke bidang Laras, misalnya pada saat melakukan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Nah, nanti di konsep teori dan regulasinya harus bercerita bagaimana penerapan dari nilai berorientasi pelayanan pada kegiatan memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu seperti itu kan. Artinya supaya itu bisa melakukan perbaikan tiada henti. Oke, melakukan perbaikan. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia kayaknya belum paham, ada yang berulang-ulang, maka untuk kegiatan ini saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Bila perlu saya menyelipkan bahasa-bahasa daerah setempat seperti itu, ya. Oke. Nah, rekomendasinya ke bawah lagi Laras. Nah, rekomendasinya itu ya boleh itu. Jadi melakukan survei berkala tentang kepuasan pasien. Jadi betul Laras. Jadi kita jangan puas hanya sampai di sini, ya. Nah, kita harus lakukan survei. Karena nanti hasil survei itu bisa jadi pengontrol atau pengendali pemberian pelayanan. Gitu. Oke? Oke, tapi selalu bagus sekali Laras. Oke. Silakan Repa.
Apakah sudah nampak di ini layar Zoom Nampak, tapi dia masih hitam, Repa. sistemnya? Iya, belum terlihat share screen-nya. Mungkin OTW dah. Nah, udah nyampe. Udah lagi OTW, sudah nyampe dah. Coach, menghalangi. Gimana ini? Nah, udah nampak, Coach? Oke, baik. Saya akan sedikit memaparkan mengenai tugas yang saya buat mengenai aktualisasi di tempat kerja. Sebelumnya saya Repa Yudewiranata dari Unit Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur. Yang pertama yaitu nilai berorientasi terhadap pelayanan, yaitu ada penyediaan informasi data yang kurang update dan aktual. Di sini untuk penilaiannya yaitu data tidak tersimpan secara sistematis sehingga sulit untuk membuat kebijakan dan perencanaan. Untuk solusinya yaitu bisa segera diupdate dan diperbaiki, dikumpulkan arsip, kemudian disusun sesuai dengan kelompok datanya. Bisa juga menggunakan Google Drive. Yang kedua yaitu dari berorientasi pelayanan, ada fasilitas layanan kantor yang kurang nyaman bagi masyarakat. Singkatnya yaitu jumlah kursi yang di dalam ruangan kurang ketika menerima tamu, gitu, Coach. Jika tidak diperhatikan, solusinya adalah segera dilakukan pengadaan. Ketiga yaitu kurangnya bantuan alat dan sistem olah data, seperti alat penunjang yaitu laptop yang masih sering tukar pinjam. Sama juga itu solusinya itu untuk laptop ini segera dilakukan pengadaan. Yang selanjutnya ada akuntabel. Nilai-nilai aktualisasinya berupa penyusunan laporan yang rutin setiap minggu. Nah, di sini ada penyusunan laporan harga pangan tingkat kecamatan yang terus dilakukan setiap minggunya dari bidang distribusi dan cadangan pangan. Nah, kalau bisa ini solusinya tetap dipertahankan dan lakukan lagi inovasi agar masyarakat juga bisa mengakses info dari harga tersebut. Yang kedua, pemanfaatan papan informasi yang kurang efektif. Seperti hanya di kantor itu hanya memuat mengenai peta wilayah dan juga daftar-daftar nama pegawai. Solusinya sebaiknya bisa diperbanyak dan juga ditambahkan informasi lainnya seperti harga pangan mingguan dan wilayah-wilayah yang rawan pangan. Yang ketiga dari aktualisasi akuntabel, bantuan pangan yang tepat sasaran. Ini juga sudah positif, yaitu telah dipilih sesuai hasil survei dan dibuktikan dengan berita acara. Solusinya itu bisa terus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerima bantuan nanti. Selanjutnya ada nilai kompeten. Aktualisasi yaitu masih banyak pegawai yang gagap teknologi. Itu masih banyak pegawai yang kurang mahir dalam menggunakan Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Nah, ini solusinya yaitu perlu kesadaran diri untuk berubah atau bisa mengikuti pelatihan dan belajar secara mandiri. Kemudian kegiatan bidang kerja yang monoton dan hanya mengulang setiap tahunnya. Ini negatif, tidak ada inovasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut saya ini perlu pembaruan, evaluasi yang kurang dan harus ditetapkan inovasi baru ketika penyusunan rencana kerja. Selanjutnya yaitu adanya pegawai yang mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan tupoksinya. Akibat kurangnya sumber daya di bidangnya yang mengerti, sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas. Solusinya yaitu pembuatan SOP kerja yang baku untuk setiap jabatan, pastikan penempatan sesuai dengan keahlian masing-masing pegawai. Selanjutnya ada nilai harmonis. Nah, di sini yang saya dapati yaitu komunikasi antar tim yang terjalin tidak sejalan dan terkadang salah sasaran. Akibat yang sering yaitu konflik internal di dalam tim, akibat salah persepsi, sehingga efektivitas dan pelayanan publik bisa menurun. Solusinya itu dapat dilakukan rapat koordinasi bidang yang rutin, perlunya kesadaran untuk mengetahui tupoksi dari masing-masing pegawai. Selanjutnya di nilai harmonis juga terdapat perintah tugas yang sering tidak jelas kebenarannya, Coach. Sehingga menghasilkan hasil kerja yang sering kali tidak sesuai dengan harapan yang atasan inginkan. Solusinya yaitu hindari perintah dari mulut ke mulut. Harus adanya penegasan sumber kewenangan dari pemberi tugas. Terus ada kekompakan tim yang masih kurang, Coach. Nah, yang saya dapati yaitu kurangnya kolaborasi. Akibat kekompakan ini sering terjadi miskomunikasi dan lempar
saling lempar tanggung jawab. Yeah. Untuk solusinya bisa diadakan team building dan pembagian tugas yang adil dan jelas. Kemudian ada nilai loyal. Di unit kerja saya sudah mendukung program pemerintahan seperti gerakan pangan murah dan juga kios pangan. Untuk solusinya pastikan barang-barang yang dijual memang barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan tetap diawasi untuk distribusi penjualannya sehingga bisa tepat sasaran. Terus itu untuk loyal, menjaga nama baik instansi, para pegawai juga sering mengikuti kegiatan formal maupun non formal yang diadakan oleh pemerintah daerah seperti Zoom meeting mingguan, upacara bulanan, atau perlombaan antar OPD. Nah, ini bisa dipertahankan untuk menjadi motivasi para pegawai demi menjaga citra baik di pemerintahan. Kemudian yaitu bekerja dengan penuh dedikasi. Nah, ini juga nilainya tidak bisa netral atau positif menurut saya, Coach. Jadi para pegawai tetap melakukan pekerjaan walaupun terkendala pada alat penunjang seperti laptop, tapi masih melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi. Nah, untuk solusinya bisa tetap dipertahankan motivasinya dan diperhatikan alat-alat penunjangnya agar segera dilakukan perbaikan. Kemudian yang nilai adaptif yaitu kurang mahir dalam pemanfaatan teknologi, seperti buta teknologi untuk membuat PDF, memanfaatkan Google Drive, atau bahkan memprint out surat. Nah, untuk ini solusinya bisa dilakukan pelatihan atau pendampingan oleh tutor yang sebaya. Karena untuk pegawai-pegawai yang memang umurnya sudah lanjut itu Coach agak segan untuk memberitahu atau memberikan tutorial. Yang kedua yaitu metode kerja yang kurang jelas. Karena tugas sering dikerjakan dengan cara yang berbeda-beda sehingga hasilnya tidak seragam. Nah, untuk solusinya bisa dilakukan penyusunan SOP yang jelas, perintah atasan yang tegas dan tidak multitafsir. Terus ada nilai adaptif, pembagian tugas yang terkadang tidak sesuai dengan keahlian sehingga menimbulkan rasa stres, tidak puas, bahkan konflik antar pegawai. Nah, ini juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja. Yang terakhir itu nilai kolaboratif. Ini sudah baik semua. Saya lihat di unit kerja yaitu dapat melibatkan Perum Bulog dalam peningkatan kebutuhan pangan masyarakat dalam melakukan gerakan pasar murah dan juga pengadaan cadangan pangan. Nah, ini Dinas Ketahanan Pangan juga sudah bekerja sama dengan Bulog untuk menjangkau masyarakat yang berpendapatan rendah. Terus adanya hubungan baik dengan para kecamatan, itu saling bertukar informasi mengenai kebutuhan dan distribusi pangan di tingkat kecamatan. Ini solusinya kecamatan yang dilibatkan dalam pelaksanaan pasar murah, bantuan pangan, dan sosialisasi ketahanan pangan. Sudah. Halo. Kepada masyarakat dengan target kelompok seperti Karang Taruna, kelompok-kelompok pemuda, dan kelompok wanita tani. Nah, jadi sekian untuk hasil pengamatan saya pada nilai-nilai berakhlak di unit kerja. Kembali ke Coach Ariel. Terima kasih. Ya, oke. Ya, tapi itu positif semua itu Pak Reva. Itu positif semua itu Reva. Yang negatif itu bukan kegiatan, tapi kamu bercerita situasi. Coba lihat yang negatif yang kata kamu tadi. Ya. Kan saya minta kan kamu menyebutkan kegiatan-kegiatan di instansinya yang menerapkan nilai-nilai, ya kan, yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, seperti itu, fasilitas layanan kantor kurang nyaman bagi masyarakat. Nah, itu bukan kegiatan itu, tapi kamu bercerita tentang situasi, ya kan? Ya, Coach. Kurangnya bantuan alat itu juga tentang situasi. Nah, yang kegiatan bawahnya itu contoh kegiatan itu penyusunan laporan yang rutin itu kegiatan, ya. Oke. Atau menyusun laporan rutin setiap minggu itu contoh kegiatan. Kalau yang
Itu tadi contoh analisa situasi itu, bercerita tentang situasi atau keadaan kamu, misalnya kurangnya bantuan alat, tadi kan, kemudian fasilitas yang kurang gitu. Nah, ya jadi positif semua, artinya tergambar semua kegiatan-kegiatan yang Reva jelaskan situ, tergambar sebuah penerapan dari nilai-nilai berakhlaknya. Ada semua nilai-nilai berakhlaknya di situ. Ya. Oke. Jadi kamu ini aja, nanti nanti yang itu kamu ganti saja, ganti dengan kegiatan. Ya. Ya, Oke. Coach. Ya. Kalau kegiatan itu artinya dia ada menunjukkan action. Misalnya menyusun gitu. Ya. Itu kan ada menyusun laporan, itu contoh kegiatan. Coba ke atas lagi Hendra, Reva. Nomor 1 coba, nomor 1. Ini. Nah, itu apa itu? Penyediaan informasi data. Yang kurang update, itu situasi itu, ya. Oke, fasilitas layanan kantor, itu situasi ini juga, ya. Seperti yang tadi yang Laras, yang siapa tadi Jenny tadi. Nah, itu kan kegiatannya kan ada menunjukkan pekerjaan tadi kan. Iya, Misalnya Coach. kayak Laras tadi misalnya memberikan pelayanan yang saya ingat tadi. Yang Jenny tadi apa? Contoh Jenny tadi memberikan apa tadi? Nah, gitu. Ya, itu contoh kegiatan. Nah, nanti cara membuat kegiatan seperti inilah ketika kalian membuat rancangan. Ketika kalian membuat rancangan itu kan harus ada menyusun, merumuskan kegiatan. Nah, merumuskannya seperti yang saya minta di tugas ini. Gunakan kata menyusun misalnya, melakukan gitu, melaksanakan gitu ya. Nah, jadi misalnya masih banyak pegawai yang gagap teknologi, itu bukan kegiatan namanya, itu menceritakan tentang situasi. Ya, oke. Jadi masih banyak yang gaptek ya, masih ada. Eh, bukan masih banyak sih, Coach, tapi adalah sebagian satu dua gitu. Tapi kan Nah, tapi umurnya kamu buat masih banyak itu. umurnya udah tua itu, Coach. Makanya segan juga untuk mengajarkan. Itu maksudnya pegawai-pegawai yang senior dari segi umur ya. Iya, Coach. Ya kayak Pak ini kan sudah senior dari segi umur kan. Pak kan sudah lolita, lolos 50 tahun. Iya. Biasa pegawai-pegawai yang sudah lolita atau jelita. Tahu jelita enggak, Repa? Apa Jelang tuh? 50 tahun. Iya, Ya, umurnya. rata-rata, Coach. Biasanya dia eh ya ada juga yang merasa enggan untuk kata-kata Reva tadi eh, belum paham tentang aplikasi Word gitu ya. Susah melakukan kegiatan tidak menggunakan aplikasi Excel gitu. Ya. Nah, itulah tantangannya Repa, kamu yang muda ini. Yang muda yang dikatakan teknologi untuk memberikan bantuan, mengajari mereka. Karena salah satu nilai dari beralat adalah kompeten. Di mana nilai panduan perilakunya adalah membantu orang lain untuk belajar. Ingat kan? Nah, itu Repa. Oke, Repa? Ya, Berarti ini dirubah lagi, Coach, untuk tidak usah. Kita kalau sudah selesai ini selesai. Besok lah masuk agenda 3. Move on, move on. Iya. Oke, besok. Tapi kalau kau nak ngerubah juga tidak apa-apa. Ya. Kau nak ngerubah beda. Rencana terserah mau ngerubah tak? dari apa sih tergantung arahan Coach. Tergantung saran coach ya. Ya kalau kalau saran coach ya ada usaha. Nanti kamu perbaiki saja pada saat kamu menyusun rancangan nanti. Ya, pada saat menyusun rancangan nanti, ya diperbaiki saja. Oh, begini ya cara ini, misalnya. Oh, begini ya cara membuat rumuskan kegiatan nanti. Nah, ya, kamu terapkan saja ketika kamu nanti menyusun rancangan aktualisasi di mana diminta untuk merumuskan kegiatan. Oke, Pak? Ya. Oke. Ya. Hmm. Baik. Terima kasih yang sudah memaparkan. Ada Laras, ada Jenny, ada Reva. 3 orang tadi ya. Ya, kita masih ada 5 orang lagi yang belum maju. Zufar, Reki, Yuli, Karin,
Nurul, Nadia, banyak yang belum maju ya. 6 ya. Nadia, Nurul. Jan itu sudah Jan ya. Zufar, Karina, Yuli, Reki. Oke. Nadia dari Kaur ya. Ya. Rumahmu pinggir pantai ya. Iya, tadi waktu video ini tadi suasananya enak ya, ada suara burung gitu. Hening gitu ya. Pasti enak tinggal di situ ya. Tenang gitu. Kalau yang dari Prabu Muli karena mungkin dia kota, apalagi yang rumahnya di pinggir jalan raya, bising ya dengar suara ya. Suara-suara kendaraan yang lewat kadang-kadang kan. Boleh lah yang dari Prabu Muli main ke Kaur nanti. Main ke tempat Nadia. Enak rumah kayaknya. Itu rumah-rumah Nadia tadi. Ya kayaknya. Rumah orang tua di Bengkulu Selatan, Coach, mana? Rumah siapa? Rumah orang tua di Oh, rumah Bengkulu orang tua. Selatan. Saya kira rumah orang. Kamu numpang katanya ke rumah orang. Rumah orang tua. Iya. Oke. Baik. Ada 2 tugas individu yang mau dipaparkan, yaitu video apa ya, video apa? Video deskripsi nilai-nilai berakhlak dan individual branding ya. Yang tugas hari ini. Yang tugas hari ini walaupun belum dikumpulkan, paparkan saja sampai di mana konsepnya. Progresnya sampai di mana ya. Yang tugas hari ini. Walaupun belum dipaparkan sampai ke progresnya. Baik. Siapa yang mau memaparkan tugas video hari ke-6? Yang belum dulu Repa nanti. Yang 5 yang namanya disebut tadi. Zupa, Reki, Yuli, Karina, Nurul, dan Nadia. Ayo. Raise hand, angkat tangan. Ayo siapa? Reki, ayo Reki, maju Reki. Reki, Nadia, terus Nurul, terus Yuli. 4. Karin dengan Zupar, animasi. Ya, video animasi. Oke, silakan. Yang aktualisasi ya, Pak. Ya, video aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Di sini hujan di sini, jadi suaranya kecil ya. Hujan deras di sini. Tadi reda, ini hujan lagi nih. Dengar nggak kamu suara hujan? Ayo Ki. Saya, Pak. Ya, sudah, ayo. Coba tayangkan. Baik. Share sound dulu, Reki. Tidak dengar kami. Suaranya tidak dengar. Yang mana ya ini? Bentar. Audio. They're like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would
tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I imagine we fell in love on that winter moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by, and I'll tell without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want beside. I imagine we fell in love on that winter moonlight skies with you. I think I'll picture us, you with the waves, the ocean's colors on your face. Laki, coba jelaskan dulu apa maksud videomu. Karena tidak ada dubbingnya. Kami cuma mendengarkan musik tok gitu. Oh iya Pak. Iya, di mana letak penerapan nilainya nggak ada dubbing? Wah, jelaskan. Untuk yang berorientasi pelayanan, untuk yang loyal tadi Pak, tampilkan adegan tadi ada tepat waktu melakukan apel pagi Pak di OPD Pak untuk loyalitas setiap hari jadi apel pagi dan apel sore. Apel pagi masuk ke loyal kenapa? Eh, karena itu Pak ngikut kebijakan gitu nah Pak. Dari kode etik panduan perilaku yang mana Ki? Yang 3 itu Ki? Yang loyal. Yang mana Pak? Yang apel Pak? Yang mana? Yang ikut. Yang mana? Apa Pak? Yang mana? Untuk yang loyal itu yang apel pagi itu Pak. Yang Iya, kan ada panduan, panduan perilaku atau kode etik dari loyal. Ada 3 kan? Iya. Yang lain betul 3 ya. Nah, yang apel pagi itu masuk ke mana Pak? Mengikuti panduan atau kode etik yang mana? Kode etik sih Pak, ASN. Kode etik ASN. Iya, kode etik dulu itu kan ada 3 tadi, panduan perilaku. Apa saja yang 3 itu? Coba yang lain. Yang nomor 2 setia kepada sesama ASN gitu kan? Yang pertama setia kepada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kan? Yang ketiga apa yang ketiga? Menjaga nama baik yang kedua. Yang ketiga? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Nah, dari yang ketiga itu apel pagi masuk ke mana? Yoki. Masuk ke
Yang Apa Nurul? Maksudnya Nurul? Yang pertama, Pak, izin. Oh, yang pertama, setia kepada Pancasila dan apa tadi ya? Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Karena di nilai-nilai Pancasila itu ada di nilai persatuan bahwa kita mencintai gitu ya. Ya, salah satunya dengan apel pagi melaksanakan bentuk kecintaan kita terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila, salah satunya yaitu ya. Oke. Baik, terima kasih Reki. Ya, Pak. Kedua siapa kedua? Izin, Coach. Nurul. Ya, silakan Nurul. Kok hilang lagi Nurul? Kenapa kamu manyun gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak kedengaran Nurul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Nurul Hidayati. Saya merupakan salah satu peserta Latsat CPNS tahun 2000. Tujuan dari pembuatan video kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Nurul Hidayati. Saya merupakan salah satu peserta Latsat CPNS tahun 2025 dari golongan 3, kelompok 2, angkatan 12 dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, tepatnya di Puskesmas Muara Sahum. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah selain untuk memenuhi tugas Latsat CPNS tahun 2025, saya akan berbagi mengenai aktualisasi nilai-nilai ASN di tempat kerja saya, yaitu di Puskesmas Muara Sahum. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Saya akan melayani pasien dengan ramah. Saya akan menanyakan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Kemudian saya akan mendiagnosis pasien berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Lalu akan memberikan pengobatan serta tidak lupa memberi edukasi informasi tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab. Jadi setiap orang yang berkunjung ke Puskesmas Muara Sahum sebagai pasien, maka saya bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Saya bertanggung jawab terhadap 4 komponen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang pertama adalah kegiatan promotif, yaitu promosi kesehatan, berupa penyuluhan. Kemudian ada lagi preventif, yaitu pencegahan penyakit, seperti kegiatan vaksinisasi. Kemudian yang ketiga adalah kuratif, yaitu pengobatan penyakit, seperti dengan pemberian obat-obatan. Yang terakhir adalah rehabilitatif, yaitu pemulihan dari penyakit, seperti fisioterapi dan sebagainya. Yang ketiga adalah kompeten. Saya akan mentata laksana pasien berdasarkan dengan kemampuan saya dan kompetensi saya sebagai dokter umum sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Untuk pasien-pasien yang tidak bisa ditangani di puskesmas atau membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti ronsen, maka saya akan menganjurkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit. Saya juga akan menganjurkan tata laksana atau pemeriksaan yang diperlukan pasien, seperti pemasangan infus, cek gula darah, dan lain-lain. Yang keempat adalah harmonis, yaitu saling peduli, saling menghargai, dan saling menghormati dengan setiap perbedaan. Ketika saya berdiskusi dalam rapat, maka saya akan menyampaikan pandangan dan pendapat saya dengan bahasa yang sopan, tidak kasar, ataupun emosi, serta menyinggung rekan-rekan kerja saya. 5
adalah loyal, yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Taat pada aturan merupakan salah satu sikap loyal. Saya berusaha mentaati peraturan yang berlaku di puskesmas saya. Saya mengikuti apel pagi jam 8 pagi, apel siang jam 2, mengikuti aturan pakaian seperti Senin Selasa menggunakan baju Pemda. Berikutnya yaitu adaptif, yaitu mampu beradaptasi. Salah satunya adalah dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat. Puskesmas Muara Saung telah menerapkan pengisian absensi dan kinerja secara elektronik. Puskesmas saya juga telah menerapkan pendaftaran pasien secara online melalui mobil JKN, walaupun masih sulit untuk diterapkan ke semua pasien di puskesmas wilayah kerja saya. Kemudian pengisian rekam medis di Puskesmas Muara Saung juga sudah dilakukan secara elektronik. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Saya selaku dokter umum tidak bisa berdiri sendiri. Saya membutuhkan perawat, bidan, analisis laboratorium, ahli gizi, apoteker, dan rekan kerja lain dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, itu tadi merupakan deskripsi aktualisasi nilai-nilai ASN yang telah saya terapkan di Puskesmas Muara Saung. Saya Nurul Hidayati pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Salam. Iya, menarik sekali videonya ya. Oke, silakan ditanggapi. Nah, yang Nurul itu videonya ya ada video contoh kegiatannya, kemudian ada dubbingnya Ki. Mana Reki tadi? Ya, jangan Reki ke belakang tadi izin ke toilet mau dubbing video jangan-jangan dia. Iya, ya. Yang Nurul tadi itu ada dubbingnya. Seperti kata Nurul tadi kegiatan apa tadi orientasi pelayanan, ada videonya, kemudian ada dubbingnya. Di mana letak penerapan nilainya? Tadi ada dikatakan Nurul tadi kan? Menyambut pasien, ada tadi Nurul ya? Ya, itu kemudian juga akan menuliskan apa tadi katanya tadi, ya? Oke, dan juga untuk nilai-nilai yang lain. Bagus videonya, ya? Sudah sesuai. Cuma kurang satu Nurul, masih kurang satu. Ada teksnya mestinya itu. Misalnya kamu katakan nilai yang pertama berorientasi pelayanan, nanti ada tulisan berorientasi pelayanan gitu. Pada saat videonya ada dubbing, nanti ada tulisan nilai ini, nilai apa gitu. Ya, atau kata-kata kuncinya. Siap. Oke, terima kasih Nurul. Lanjut kita ke Nadia. Ayo Nat. Ya, izin Coach. Di mana ngambilnya? Kedengaran suaranya, guys? Suara PD-nya belum kedengaran. Oh, belum. Share sound enggak tadi itu Nadia? Di mana, Coach? Ulang lagi coba, tutup lagi. Nah, coba tutup. Ini share-nya tutup. Stop share dulu, stop share. Stop dulu ah. Nah, klik yang hijau. Klik yang hijau, nanti ada muncul sebelah kanan, share sound. Ya. Pojok kanan. Nah, kamu centang checklist, Ya, baru share. udah. Share. Nah, itu bagus. Coba dengar suaranya enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Rusda Purmana, peserta Lasar CPNS golongan 3 dari BPKAD Kabupaten Kaur. Dalam video learning journal ini, saya akan berbagi pengalaman, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selamat menyaksikan. Sebagai calon pegawai negeri sipil, saya menyadari pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
Nilai-nilai ini, nilai akuntabel Bukan, Coach. Bukan yang ini ternyata. dengan menghargai Sorry, Coach. perbedaan Salah pendapat. Iya, file. saya lihat kok Pak, videonya pengalaman belajar Iya, ini. iya. Salah. Yang mana itu, Coach? Oke, Bentar, oke, bentar. oke. Iya, Kebanyakan. pantas tadi Reki mengkerut-kerut. Ini kok apa yang diceritanya kata Reki? Aduh, aduh. Yang mana ah? Dari mana Buka. kok tadi Ki? Ini nih, buka ini aja. Ini, Coach. BAB, Ya. Pak. Ini, Coach. Reki. Ini kedengaran, Coach. Itu learning jurnal judulnya. Kedengaran, Itu Coach. judulnya learning jurnal lah, tuh kan learning jurnal judulnya. Untuk kita semua. Di mana ya? Perkenalkan, Nah, saya coba. Nadira Gimana Permana, ya? Salazar CPNS. Dari dulu Nat, videonya Nat, yang belum, ayo siapa lagi? Iya, iya, yang lain dulu. Ya, yang lain dulu, ayo. Nah, Cari dulu videonya. bentar, Coach. Mana ya? Siapa? Yuli. Ayo. Ayo Yul, Mbak Yul. Nggak ada suaranya Yul. Kamu tadi share screen nggak Yul? Share screen dulu Yuli. Share screen, share sound. Bentar, Coach. Ya, jangan lama-lama ya, GPL ya. Ya, Coach. Sangat ya. Ya. Maaf, Coach, loading. Ya, itu banyak sekali fotomu tuh. Ya, dari awal coba. Loading, Coach. Kok nggak gerak ya? Nah, Nggak gerak, Coach. Bentar, Coach. Kok nggak mau mutar ya, Coach? kalau gambar kalau itu bukan video. Video bukan tuh. Video, Coach. Oh, video ya. Kenapa ya? Ayo dong. Duh, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya terus suaranya. Pada tugas kali ini, saya akan mendeskripsikan Bisa nggak diperbesar? akhlak yang diaktualisasikan Kan yang kotak itu, kotak coba. Kotak itu. Ini ya, Coach. Nah, ya. memenuhi dan mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain. Ramah, Suaranya ada. produktif, dan bisa diandalkan. Kami Apakah sudah, menyambut Coach? mitra kami dengan Sudah. ramah dan dengan terbuka, dan kami memberikan apa Tapi yang gambarnya cuma kamu duduk doang tuh. Ah, ada itu. kepada kami. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Seperti datang tepat waktu dan mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari sebelum pekerjaan dimulai. Kompeten, meningkatkan kompetisi diri dengan terus belajar. Saya terus belajar dengan meningkatkan kemampuan diri. Saya belajar dari orang lain
dan dari pengalaman yang saya lihat di kantor. Harmonis, saling membangun lingkungan kerja yang kondusif, menghargai dan saling memahami satu sama lain. Tidak membeda-bedakan dan saling menghargai itu adalah kunci lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dengan mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan mengikuti peringatan kemerdekaan itu artinya kita sudah bersikap Menyesuaikan diri di lingkungan kerja, terus mengasah kreativitas dan inovasi diri. mencoba belajar sesuatu yang baru seperti mengikuti pembelajaran secara daring atau Zoom. Kolaboratif, kami saling bersinergi dalam kerjasama. Instansi kami banyak melakukan kerjasama dengan bidang lain, dinas lain untuk memajukan kesejahteraan dan kemampuan daerah. Udah coach. Iya. Oke. Videonya video yang itu udah ada ya? Video yang kamu lagi simulasinya, Yuli? Nggak ada coach. Oh, kamu foto-foto, kamu jadikan video. Ya, kan kemarin perintahnya yang sudah dilakukan coach. Jadi saya pikir yang sudah pernah saya lakukan selama Oh bekerja. iya. Yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan, yang pernah dilakukan gitu ya. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, tapi ada juga tadi. Cuma foto. Kenapa foto tadi yang kamu nulis tadi? Video yang kayak dibuat Reki tadi, yang Reki tadi kurangnya tadi enggak ada dubbingnya. Ya. Kemarin videonya potret coach, nggak bisa ganti. Jadi potong jadi foto aja. Oh gitu. Oke. Ya, ya enggak apa-apa. Tapi kan yang jelas tujuannya itu menggambarkan penerapan nilai-nilai berakhlak, ya. Oke. Ya, Tapi coach. sudah tergambar. Tadi yang kolaborasi katanya kerjasama gitu, kerjasama dengan pihak lain ada ya. Oke, Ya, coach. dari di luar organisasinya. Oke, Yuli di mana? Di organisasinya apa Yuli? OPD-nya? Bapeda coach. Oh, di Bapeda ya. Oke, iya. Oke, terima kasih Yuli, sudah bagus videonya. Sama-sama coach. Nadia siap? Siap coach. Oke, silakan Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Rusda Permana, peserta Latsar CPNS golongan 3 dari BPKAD Kabupaten Kaur. Dalam video learning journal ini, saya akan berbagi pengalaman, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak oleh analis keuangan pusat dan daerah. Selamat menyaksikan. Contoh penerapan nilai ASN berakhlak membantu OPD oleh analis keuangan pusat dan daerah. Selamat menyaksikan. Contoh penerapan nilai ASN berakhlak oleh analis keuangan pusat Selamat dan daerah menyaksikan. yaitu Bukan. berorientasi pelayanan. Sebagai seorang analis keuangan dan pusat dan daerah, kita bisa menyusun rekomendasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, alokasi dana pendidikan dan kesehatan. Contoh yang kedua yaitu membantu OPD memahami mekanisme penganggaran dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel. Sebagai seorang analis keuangan pusat dan daerah, bisa ditunjukkan dengan menyusun laporan realisasi anggaran secara transparan sesuai data yang valid. Yang kedua, tidak memanipulasi data keuangan meskipun ada tekanan dari pihak tertentu. Nilai yang ketiga yaitu kompeten, mengikuti pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD atau aplikasi terbaru dari Kementerian Keuangan lalu menerapkannya dalam pekerjaan. Menguasai regulasi terbaru tentang transfer ke daerah agar
agar rekomendasi kebijakan lebih tepat sasaran. Nilai yang keempat yaitu harmonis, yaitu menjalin komunikasi baik dengan OPD lain meskipun ada perbedaan prioritas dalam usulan anggaran. Contoh kedua yaitu menghargai rekan kerja dari latar belakang berbeda dalam diskusi teknis penyusunan APBD atau APBN. Nilai yang kelima yaitu loyal, menyusun analisis keuangan sesuai peraturan perundang-undangan meskipun ada pihak yang ingin menitipkan kepentingan pribadi atau golongan. Contoh selanjutnya, menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan instansi atau kelompok tertentu. Nilai yang keenam yaitu adaptif, menggunakan aplikasi keuangan berbasis digital, misalnya SIPD, untuk meningkatkan efisiensi kerja. Cepat menyelesaikan diri dengan perubahan regulasi transfer ke daerah, serta segera memperbarui analisis keuangan. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, bekerja sama dengan Bapeda, Inspektorat, dan OPD lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Menjalin koordinasi dengan kementerian atau lembaga pusat agar pengelolaan keuangan daerah selaras dengan kebijakan nasional. Demikian video learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, videonya menarik ya, menarik sekali. Nah, jadi ada nilainya, kemudian ada dubbingnya yang dia. Kemudian ada contoh penerapannya tadi ya. Nah, contoh penerapannya. Misalnya tadi katanya nilai kompeten. Nah, kompeten itu mempelajari, meningkatkan kompetensi dengan mempelajari adanya aplikasi keuangan yang baru mungkin atau yang belum paham. Nah, dengan belajar dengan sendiri ya. Belajar sendiri maksudnya, belajar sendiri mempelajari aplikasi tersebut gitu. Artinya dia menerapkan nilai apa di situ? Ya, menerapkan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Oke. Kemudian sama itu juga berlaku di nilai adaptif. Betul Nadia. Jadi menyesuaikan diri. Tadi katanya ada yang baru, misalnya ada aplikasi dari Kementerian Keuangan yang baru tentang pengelolaan keuangan. Nah dia beradaptasi ya, menyesuaikan diri ya dengan perubahan lingkungan. Dengan adanya itu maka Nadia ikut juga menggunakan aplikasi tersebut. Nah, gitu ya. Oke, bagus sekali, menarik sekali. Ya, siapa yang belum tampil? Zufar dengan Karina ya. Ya, Zufar dengan Karina. Dua orang ini ya. Oke, coba silakan. Yang ini yang hari terakhir ya, animasi ya, betul, animasi. Silakan. Walaupun belum dikumpul, yang draftnya dulu enggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, ini terus ini. Oke. Ya,
Udah bagus itu Karina ya. Karina tadi ya? Iya, Coach. Nah, sudah bagus, sudah ada itu contoh kebulatan tekadnya. Jadi misalnya apa kebulatan tekadnya? Tadi sudah ditulis oleh Karina. Tinggal dubbingnya belum ya Karina ya? Kan belum dikumpul ini kan? Ya. Kalau ditugasnya sudah. Iya, ditambah dubbingnya ya, tambah dubbing. Dubbingnya. Oke. Jadi tambah dubbing ini apa? Ini teksnya ada, kemudian kelompok nilai-nilainya ada, tinggal ditambah dubbingnya, ya. Nah, yang terakhir tadi bisa ditambah ASN yang profesional, berprestasi dan berkarakter. Nah, gitu ya. Karena seperti saya katakan bahwa kalian dengan menerapkan nilai-nilai ini, maka kalian akan menjadi PNS yang berkarakter, yaitu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN, core value ASN. Oke, tinggal dipoles lagi Karina ya. Iya, Coach. Dipoles lagi, ditambah dubbingnya saja, dubbing. Dengan yang terakhir tadi, kata-katanya tadi. Yang kebulatan tekad tadi ya. Saya bertekad akan menjadi, yang penutupnya tadi, closingnya tadi ya. Bertekad akan menjadi ASN yang apa tadi? Ya, profesional, berprestasi dan karakter dan berprestasi. Berkarakter dan berprestasi. Ya, oke. Zufar, terakhir Zufar. Ya, Bos. Bos sudah kelihatan, Coach. Oke. Disclaimer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zufar, CPNS di bidang pengembangan kompetensi BKPSDM Pemerintah Kota Rawamuli. Sebagai pegawai yang masih muda, saya akan dengan semangat menerapkan core values ASN antara lain berorientasi pelayanan. Melalui pelayanan masyarakat yang lebih ramah, cekatan, dan mudah dipahami. Akuntabel. Dengan datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Lebih kompeten dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan dengan baik. Hubungan harmonis yang lebih dijaga antara saya dengan rekan kerja lain, baik dari instansi yang sama maupun berbeda. Loyal yang diwujudkan dengan mengikuti apel pagi setiap hari Senin serta memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Adaptif, yaitu lebih berani dalam mengusulkan gagasan inovatif kepada atasan untuk kemajuan instansi. Dan bertambah kolaboratif dengan pegawai sesama maupun lintas bidang serta membangun komunikasi yang efektif. Sekian video animasi penggambaran aktualisasi core values ASN dari saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Oke, sudah ada dubbingnya Zufar ya? Sudah ada dubbingnya, kemudian sudah ada teksnya, kemudian isinya juga sudah merupakan kebulatan tekad ya. Ya, kebulatan tekad yang diharapkan dapat membangun apa tadi? Individual branding ASN ya. Oke, paling nanti untuk dubbingnya saja Pak ditambah Zufar. Ini misalnya orientasi pelayanan. Sebagai seorang ASN, saya berkomitmen akan terus misalnya, apa yang tadi yang kamu tulis tadi akan terus bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan. Tadi ada tadi ya. Iya, Nah, oke. Non akuntabel selanjutnya kita akuntabel. Saya berkomitmen untuk apa gitu.
Yang tadi yang kamu tuliskan tadi, kamu dubbing, ya. Karena Cepat. ini kan video ini yang saya minta itu video tentang Indiplo Branding ASN yang berisi kebulatan tekad kalian, ya. Kebulatan tekad kalian untuk menerapkan nilai-nilai dasar ini selama menjadi ASN. Ya, misal tadi saya berkomitmen untuk selalu mengikuti apel. Itu tadi kan gabungan setiap Senin pagi. Seperti itu saja, ya. Oke, tinggal nanti dimainkan animasinya. Ya, kalau dari segi substansinya sudah tergambar, sudah ada kebulatan tekad sama kayak yang Karina tadi, dari segi substansinya juga sudah kelihatan, ya, isi dari kebulatan tekadnya untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Oke? Oke, kayaknya sudah tampil semua? Sudah tampil semua ya? Ya, kalau gitu saya rasa cukup ya, kita agak cepat sedikit. Demikian pertemuan kita untuk sinkronis kedua, agenda kedua. Ini pertemuan terakhir kita di agenda kedua karena besok kalian masuk ke agenda ketiga dan tutornya berbeda. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di klasikal. Kalau tidak salah Desember ya. Ya Desember atau November? November, 29 November, Coach. November, Coach. November, Sampai ya? 6 November. Oh ya. Nanti insya Allah nanti kalian akan ke sini ke lembaga diklat, kita akan ketemu secara langsung ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, tetap semangat. Ya. Dan silakan lanjutkan dengan tugas berikutnya. Jangan lupa diperbaiki nilai tugas terakhir ini sebelum sebelum di submit. Izin saya pamit dulu ya. Di submit, Coach. Izin, Coach. Ya. Udah dikumpul kami, Coach, tugasnya. Deadline-nya Jumat, Coach. Iya, Coach. Bukan Sabtu. Bukan, Coach, Jumat. Deadline-nya Jumat. Saya minta. Mungkin saya tertulis. Saya kira Sabtu deadline-nya. Enggak, Coach. Udah kami kumpul semua, Coach. Oh ya sudah kalau sudah. Ya udah kalau sudah. Ya, enggak usah diperbaiki ya. Terserah biarlah. Iya, sudah. Ya, kita move on. Kalian move on lah ke agenda ketiga ya. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Pak Rahman selaku pengamat kelas ya. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Iya, Coach. Coach, makasih, Coach. Oke, sama-sama. See you. Sampai jumpa di Klasika.